Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku mau sepeda vlog lagi. Ini arahnya ke selatan karena aku mau lewat kaki Gunung Budek ya, gak sampai naik, cuma di bawahnya aja. Terus sebelum itu nanti aku mau ke Gunung Cilik. Itu gak kayak gunung sih, ya kayak perbukitan mungkin ya, bukit kecil gitu, tapi ya nggak sampai naik juga, cuma di bawahnya aja, cuma lewat gitu. Ini sudah di area Wajak Kidul. Ini aku mau mengarah ke Sanggerahan ya, karena Gunung Cilik itu Sanggerahan timurnya. Nah ini udah sampai sawah-sawah antara Wajak Kidul sama Sanggerahan mungkin ya ini, tapi ini termasuk Wajak Kidul kelihatannya. Seperti biasa, aku sepedanya sukanya lihat yang hijau-hijau di antara sawah atau gunung atau bukit gitu ya. Tapi kalau di Tulungagung tuh gunungnya nggak tinggi ya, kayak Gunung Budek aja mungkin cuma 500-an mdpl, 500 sekian gitu ya. Terus nah itu sebenarnya di kanan jalan udah kelihatan ya Gunung Budeknya. Gak tinggi ya sebenarnya, tapi ya lumayan lah untuk menambah panorama ya di bumi Kabupaten Tulungagung. Nah ini aku mau mengarah ke Jalan Gunung Cilik dulu. Kenapa? Karena awalnya ya sebenarnya itu aku pengen sekalian nunjukin ke atas, maksudnya naik gitu loh ke Gunung Ciliknya. Tapi karena ini udah siang ya, daripada aku nanti pulangnya bener-bener matahari sudah di atas kepala, karena ini sekitar jam 11-an aku sepedahannya, atau mungkin jam 10 ya. Nah ini tiba-tiba sudah di area bawah Gunung Cilik. Jadi ini depanku ini masuk desa apa ya, nah itu Gunung Ciliknya itu pas yang tadi kayak ada perbukitan kecil itu, nah, namanya Gunung Cilik. Nah yaudah, ini setelah cuma lewat gitu aja kita mengarah ke Gunung Budek. Ini ya lumayan jauh ya, kalau dari sini tuh ke Gunung Budek sekitar 3 kiloan mungkin ya, sekitar itu 3 kiloan atau lebih ya, nggak jauh-jauh banget. Tapi kalau sepedahan, apalagi sepedahannya cuma sendiri ya lumayan kerasa lah. Nah ini juga bisa buat pintu naik ya, tapi aku belum pernah sih naik kalau ke dari pintu sini, kurang tahu juga itu apakah pintu masuknya Gunung Cilik yang benar-benar official atau pintu masuk ke yang lain ya, kurang tahu. Lagi-lagi kalau lewat atau rute sepedahannya di area desa gini nggak terlalu rame, enaknya jalannya mulus, tapi kendaraannya yang berlalu lalang nggak kayak yang padat banget gitu. Apalagi ini jam anak-anak sekolah ya masih jam 10-an mungkin, ini ya mau menuju jam 11 seperti itu. Jadi sukaku sepedahan lewat rute-rute desa itu ya seperti ini, jalannya cari yang mulus, terus cari yang sepi, terus banyak hijau-hijaunya gitu, jadi gak terlalu berat lah gitu. Apalagi aku sepedanya sendiri ya, jadi butuh hijau-hijau atau sesuatu yang memanjakan mata agar tidak terlalu jenuh atau bosan. Seperti itu guys. Nah ini aku sudah mengarah ke desa Sanggerahan. Itu di Sanggerahan itu beberapa ada situsnya ya, kayak ada gua, tapi saya lupa antara yang gua Selo Mangkleng atau soalnya mirip gitu loh sama yang di Kediri, itu juga ada kan gua
Selo Mangkleng, satunya selo apa gitu, apa mangkleng-mangklengnya itu sama seperti itu. Nah, ini sudah mau sampai perempatan Sanggrahan. Kita nanti belok ke selatan. Sebenarnya mau lewat ke barat bisa, tapi kalau ke barat itu agak rame ya jalannya. Aku kan menghindari ya yang terlalu rame. Akhirnya aku lewat yang gang-gang kecil saja biar gak berlalu lalang terlalu padat lah gitu kendaraannya. Nah, ini sudah sampai Desa Sanggrahan. Nah, terus ini aku tiba-tiba sudah sampai ya hampir sampai Gunung Budek lah ya. Depan itu sudah kelihatan kan Gunung Budeknya makin dekat seperti itu. Nah, ceritanya ini tuh aku salah jalan, guys. Jalan yang kutuju itu sebenarnya beloknya itu yang baratnya, tapi ini aku tadi kecepatan beloknya itu jalan yang timurnya. Terus aku begitu masuk ya sekitar sudah 500 meter atau 600 meter baru nyadar kok aku kelihatannya belum pernah ya lewat sini seperti itu. Tapi gak apa-apa, karena yang namanya sepedahan itu ya, kalau ada salah jalannya atau nyasar-nyasar dikit itu puter baliknya tuh gak malu-malu banget gitu loh, gak semalu kalau naik motor. Jadi aku malah senang gitu kalau explore jalan baru seperti ini. Terus bisa dapat bayang-bayangan tambahan gitu ya, caranya itu untuk insight gitu, guys. Maaf banget ya, ini bahasanya tuh campur-campur antara Jawa dan bahasa Indonesia. Nah, jujur li aku di pertigaan ini agak shock dikit karena loh kok jalannya makin kecil gitu loh. Aku merasanya itu semakin ke selatan adalah jalannya itu yang agak besar, tapi ini tuh semakin ke barat aku semakin ngerasa kok makin kecil. Terus ini jalannya kok jadi paving. Waduh, walaupun agak takut nyasar ya, takut nyasarnya itu sebenarnya kalau paving itu takutku ini jalan resmi gak ya, maksudnya ini buntu gak ya, seperti itu. Tapi melihat di selatanku itu ada Gunung Budek yang makin dekat, terus setauku perkampungan yang di bawah Gunung Budek itu jarang lah yang bener-bener buntu gitu ya. Apalagi ini aku mengarah ke barat gitu ya, ke sisi yang mau ke pintu masuknya pendakian Gunung Budek gitu. Jadi aku ngerasa enggak lah, ini enggak mungkin buntu gitu jalannya. Jadi masih bisa husnudon walaupun jalannya sempit ya, guys. Seperti itu. Nah, tiba-tiba saya sudah keluar dari jalan paving itu tadi, terus sudah masuk. Ini udah deket lah sama Gunung Budek. Mungkin kalau dari pintu masuknya pendakian itu ya, itu kalau dari sini cuma sekitar 1 kilo ya, 1 kilo atau 800 meter mungkin ya. Pokoknya kalau kalian sudah sampai sini tuh sudah dekat seperti itu. Nah, ini kita sudah mau sampai pertigaan ya. Ini depanku itu pertigaan. Kalau ke arah selatan itu sudah masuk ke pintu masuk pendakian Gunung Budek. Nah, ini. Nah, makanya aku belok kiri ya, belok ke selatan. Nah, ini sudah dekat banget. Mungkin ya sekitar 400-500 meter. Dari sini sudah sampai. Nah, itu Gunung Budeknya. Seperti itu, guys. Bagus aslinya ya. Mungkin kamera saya saja yang kurang wow ya. Makanya mungkin sangat berbeda sekali ya dengan melihat sendiri. Kalian kalau melihat sendiri pasti lebih bagus penampakannya dibanding hasil dari kamera saya ya, seperti itu. Nah, ini sudah dekat banget, sedikit lagi kita sudah sampai ke pintu masuknya Gunung Budek. Setauku itu pintu masuknya ada 2.
ada yang dari pintu utara, ada yang pintu barat ya kelihatannya. Nah, mungkin aku ini melewati pintu yang utara, tapi aku kurang tahu ya guys, jalannya yang mana, apakah pavingan yang ini ke barat, ke timur, atau ada selatannya lagi gitu ya, jalan yang menuju base camp yang pintu utara ya, kurang tahu ya saya, karena saya biasanya yang lewat yang pintu barat gitu naiknya, seperti itu. Jadi di sini ada kok beberapa penitipan motor teman-teman. Nah, apakah itu ada motor ke kiri yang mengarah ke base campnya? Ya, kurang tahu ya. Saya ya lagi-lagi saya belum pernah ke base camp atau ke pintu masuk yang utara. Saya biasanya yang pintu masuk barat tuh. Nah, nanti aku tunjukin kok pintu masuk baratnya ya. Nah, ini sedikit lagi kita sampai ke pintu masuk yang dari barat ya guys. Jadi pendakiannya mungkin di sini tuh terbantu sejauh berapa, 500 meter mungkin ya, itu pakai anak tangga kalau yang dari pintu barat. Tapi kalau yang dari pintu utara setahuku itu langsung kayak cor-coran dikit gitu, cor-corannya nggak sebanyak yang barat. Nah, itu tadi kan ada tempat parkir yang 24 jam untuk pintu masuk yang barat. Nah, itu tadi. Nah, ini ada anak tangga itu ya, pintu masuk yang dari arah barat seperti itu. Nah, terus di sini ya banyak warung sih guys, tapi biasanya ramenya itu pas Sabtu Minggu. Nah, warung-warung ini tuh biasanya bukanya dan ramainya itu Sabtu Minggu ya, kanan jalan ini parkir buat mobil. Jadi sangat proper sekali bagi kalian yang dari luar kota pengen mendaki ke Gunung Budak, mau pakai motor mau pakai mobil itu tenang, ada parkirannya ya. Jadi no worry club. Nah, di sini tuh warungnya kebanyakan ada karaoke-nya guys. Jadi ya bagi kalian yang suka karaoke walaupun karaoke-nya sangat terbuka ya, nggak private karena kan di warung ya, di warkop seperti itu. Nah, terus beberapa itu kalau ke Gunung Budak sekarang itu penasaran ke Bukit Lemparan. Nah, Bukit Lemparan itu, nah jalan ini ke timur gitu ya. Nah, itu ada tulisannya kok di pertigaannya tadi ada pelangnya, kalau mau ke Bukit Lemparan belok ke jalan yang tadi. Nah, seperti itu guys. Yaudah, ini terus aku mau jalan ke arah selatan dikit. Nah, ini setelah ini kan ada perempatan. Nah, perempatan itu aku mau ke kanan, yaudah terus balik ke utara, kita pulang ya, seperti itu. Nah, tiba-tiba ini aku udah ada di tengah sawah, terus aku terjatuh. Nah, ini aku barusan kayak kepleset guys, karena di jalannya kan berbatu gini kan, untungnya nggak sampai masuk galengan sawah ya guys. Ini gara-gara ya agak rempong ya megang kamera, terus pakai sepeda di jalan berbatu. Ini barusan jatuh, nah alhamdulillah bisa bangkit. Terus ini kita sudah mengarah pulang ya, ini aku mau ke arah Wajak gitu, lewatnya pinggir sawah seperti ini. Maaf banget ya karena jalannya nggak mulus, aku pakai tangan juga gitu ya, bukan gimbal ya tripodku, jadi agak goyang-goyang. Nah, ini lewat pinggir sawah gini, aduh syahdunya, ini anginnya banter banget guys. Banter ya ya gitulah, keras pokoknya, seperti itu. Sepoi-sepoi, oasis. Terus ini tuh nggak sepanas itu ya, semi mendung mungkin ya. Terus ya udah, ini kita menikmati sepedahan di tengah sawah, sembari dikit lagi kita mau sampai rumah ya, seperti itu. Aku beberapa kali juga udah pernah kok lewat sini guys. Nah, itu di sini tuh bisa lihat Gunung Budak juga, terus sawahnya luas banget, tapi harus hati-hati kalau tidak kita meleng dikit masuk galengan sawah gitu
kiri, masuk sawah. Nah seperti itu. Nah ini aku mau belok ke kiri. Nah ini arah ke Balai Nyawiji guys, kalau kalian tahu mana itu Balai Nyawiji ya. Setelah ini kita sudah sampai rumah. Hari ini aku sepedahannya dapat 1,5 jam, sekitar jaraknya dapat 17,9 kilo. Itu kecepatannya ya 10 km per jam. Ya kira-kira seperti itu. Jadi sampai sini dulu ya guys. Sampai jumpa di sepeda-sepeda vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.